teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai makna persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu teman-teman mampu mengetahui arti penting dari persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa sih persatuan itu? Ya betul, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Nah teman-teman, arti lebih luasnya, persatuan yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui arti dari persatuan. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui arti dari kesatuan. Ada yang tahu? Iya, betul. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah, teman-teman, hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui arti dari persatuan dan kesatuan. Jadi, makna dari persatuan dan kesatuan yaitu bersatunya keanekaragaman menjadi suatu kebulatan yang utuh dan saling melengkapi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu teman-teman akan mengetahui arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Apa saja sih arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri? Berikut adalah penjelasannya. Arti penting yang pertama yaitu untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Selanjutnya, kehidupan pribadi menjadi damai dan tentram. Arti penting yang selanjutnya, mengaplikasikan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap aktivitas pribadi pemeluk agama. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui arti penting persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Apa saja sih? Mari kita simak bersama-sama. Arti penting yang pertama yaitu mewujudkan hidup bermasyarakat yang tentram dan damai. Kemudian arti penting yang kedua, memperkuat rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi. Arti penting yang ketiga yaitu hilangnya konflik antar warga masyarakat. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui arti penting dari persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, teman-teman, ternyata jika tidak ada persatuan dan kesatuan akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ada yang tahu kenapa?
Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video ini, teman-teman silahkan simak dengan baik-baik. Nah, teman-teman, berikut adalah dampak buruk jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Apa saja sih? Yang pertama, menimbulkan permusuhan. Kemudian dampak yang kedua, yaitu kehidupan bermasyarakat terpecah belah. Dan dampak yang ketiga, yaitu kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga, persatuan dan kesatuan terjadi dalam proses yang dinamis dan tumbuh dari berbagai unsur sosial budaya masyarakat dalam waktu yang sangat panjang. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan yang harus teman-teman hindari dalam kehidupan bermasyarakat ya teman-teman. Apa saja sih perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan? Yang pertama ada tawuran. Kemudian yang kedua, berselisih antar tetangga. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, teman-teman, perilaku-perilaku tersebut harus kita hindari agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga, nyaman, tentram, dan damai. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, terwujudnya sikap peduli, empati, dan toleransi satu sama lain. Kemudian, yang kedua, dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Yang ketiga, pergaulan antar sesama yang rukun, akrab, dan tentram. Oke teman-teman, tadi kita telah mengetahui dan memahami makna, arti penting, contoh perilaku, dampak, dan manfaat persatuan dan kesatuan. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa berbagai aspek dalam mempererat persatuan dan kesatuan harus terus tersambung seperti rantai agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa terus terjaga dengan baik. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa merupakan konsep dasar yang menjadi tulang punggung keberadaan sebuah negara, terutama bagi negara dengan keragaman yang luas seperti Indonesia. Secara umum, istilah ini mengacu pada kondisi di mana seluruh elemen masyarakat dalam wilayah negara berkumpul dan bersatu dengan tujuan yang sama, menghargai perbedaan serta bekerja sama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kesatuan dalam struktur politik semata,
melainkan juga mencakup integrasi dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa dijiwai oleh filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua nilai yang mengakui bahwa keragaman etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat bukanlah hal yang memecah belah, melainkan kekayaan yang memperkokoh ikatan antar warga negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak dapat diragukan lagi karena tanpa adanya kesatuan yang kuat, sebuah negara akan rentan terhadap konflik internal, disintegrasi, dan kesulitan dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks sejarah Indonesia, persatuan menjadi modal utama dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Setelah merdeka, upaya untuk memelihara persatuan terus dilakukan melalui berbagai langkah seperti penyebaran pendidikan nasional yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta pembangunan kebijakan yang inklusif untuk seluruh daerah dan kelompok masyarakat. Selain itu, simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam membangun rasa kebanggaan dan identitas nasional yang sama di antara seluruh warga negara. Namun, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah tugas yang mudah, terutama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak positif maupun negatif. Tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta penyebaran informasi salah yang dapat memecah belah berukunan sering muncul dan perlu diatasi dengan cermat. Upaya untuk memperkuat persatuan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah yang membuat kebijakan yang adil dan merata, hingga setiap individu yang menjalankan tanggung jawabnya dengan menghormati hak orang lain dan menunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa tidak hanya akan tetap terjaga, namun juga akan menjadi dasar yang kokoh bagi negara yang makmur, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berikut saya akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan video yang telah saya paparkan, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, penguatan melalui 5 teori ahli. Saat kita membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang luar biasa luas, pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori dari para ahli menjadi sangat krusial untuk memperkuat fondasi pemikiran kita mengenai bagaimana sebuah bangsa dapat tetap utuh dan bersatu meskipun memiliki perbedaan yang kompleks. Dalam pembahasan yang akan saya bahas, saya akan mengaitkan konsep persatuan dan kesatuan bangsa dengan 5
teori penting dari para ahli yang telah mendalami studi tentang negara, bangsa, dan integrasi sosial, yaitu teori bangsa dari Ernest Renan, teori sistem sosial dari Talcott, teori identitas sosial dari Henry, teori nasionalisme dari Benedict Anderson, serta teori integrasi sosial dari Emile Durkheim. Pertama, mari kita mulai dengan teori bangsa dari Ernest Renan, seorang ahli filsafat dan sejarah Prancis yang pada abad ke-19 mengukamkan pandangan bahwa bangsa bukanlah sekadar hasil dari ikatan geografis, ras, atau bahasa semata, melainkan sebuah kesepakatan sepanjang masa yang dibangun atas dasar kesadaran bersama tentang masa lalu, harapan terhadap masa depan, serta kesediaan bangsa untuk hidup berdampingan dalam suatu kesatuan politik. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, teori ini sangat relevan karena kita tidak dibentuk oleh satu ras atau satu bahasa tunggal, melainkan oleh kesadaran bersama sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang sama, cita-cita untuk kesejahteraan bersama, dan kesediaan untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan yang memperkokoh ikatan kita. Renan menekankan bahwa bangsa akan tetap utuh selama anggotanya memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bersatu, dan hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan filosofis persatuan kita, di mana perbedaan bukanlah hal yang memecah belah, melainkan yang menyatukan dalam satu tujuan bersama. Yang kedua yaitu teori sistem sosial dari Talcott, memberikan perspektif yang berbeda dengan melihat masyarakat dan bangsa sebagai sebuah sistem yang kompleks di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Parson mengemukakan bahwa sebuah sistem sosial yang sehat dan stabil membutuhkan 4 fungsi dasar yang harus terpenuhi, yaitu adaptasi terhadap lingkungan, pencapaian tujuan bersama, integrasi antar komponen, dan pemeliharaan pola nilai yang bersama. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, teori ini mengajarkan kita bahwa setiap kelompok etnis, wilayah, dan lapisan masyarakat di Indonesia memiliki peran penting yang harus dijalankan untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa secara keseluruhan. Misalnya, di daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam atau SDA berkontribusi pada perekonomian nasional, sementara daerah lain menjadi pusat pendidikan atau budaya yang memperkaya kehidupan bangsa. Ketika setiap bagian sistem dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan terintegrasi dengan komponen lain, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi lebih kokoh karena tidak ada satu bagian pun yang merasa terpinggirkan atau tidak diperhitungkan dalam pembangunan bersama. Yang ketiga yaitu teori identitas sosial dari Henry. Dia itu menjelaskan bagaimana individu membentuk rasa identitas mereka melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, dan bagaimana rasa identitas ini dapat menjadi faktor yang memperkuat atau bahkan memecah belah persatuan bangsa.
Taifeng menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki rasa kebanggaan dan loyalitas terhadap kelompok di mana mereka termasuk, namun hal ini tidak harus menyebabkan konflik jika dapat dibangun rasa identitas yang lebih luas, yaitu identitas nasional yang dapat menyatukan berbagai identitas sosial yang lebih kecil. Di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana identitas bagi orang Jawa, Sunda, Batak, atau dari suku lainnya dapat hidup berdampingan dengan identitas sebagai warga negara Indonesia. Melalui pendidikan nasional, simbol-simbol bangsa seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sejarah perjuangan bersama, kita dapat membangun rasa identitas sosial yang lebih luas yang membuat setiap individu itu merasa bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Dia juga menekankan bahwa pentingnya penghormatan terhadap perbedaan antar kelompok dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban agar rasa identitas nasional dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat itu teman-teman, teori nasionalisme dari Benedict Anderson yang menyebutkan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas yang dibayangkan karena tidak mungkin setiap anggota bangsa dapat mengenal satu sama lain secara langsung, namun mereka memiliki rasa kebersamaan yang dibangun melalui media komunikasi, kemudian bahasa dan narasi sejarah yang sama. Dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah luas dan puluhan ribu pulau, konsep komunitas yang dibayangkan ini sangat relevan karena di mana kita tidak dapat bertemu dengan setiap warga negara Indonesia secara pribadi, namun kita membayangkan diri kita sebagai bagian dari salah satu bangsa yang memiliki tujuan dan nilai yang sama. Anderson juga menjelaskan bahwa perkembangan media massa seperti surat kabar, buku, dan kemudian media elektronik serta digital telah berperan penting dalam menyebarkan narasi nasional dan membangun rasa kebersamaan di antara anggota bangsa. Di Indonesia, proses ini dimulai sejak masa penjajahan dengan munculnya pers yang membahas tentang isu-isu nasional dan terus berkembang hingga saat ini dengan penggunaan media sosial yang dapat menghubungkan orang dari berbagai daerah untuk berbagai informasi dan memperkuat rasa persatuan. Melalui pembangunan narasi nasional yang inklusif dan menghargai keragaman, kita dapat memperkuat kesadaran bahwa kita itu adalah bagian dari satu komunitas yang dibayangkan yang bernama bangsa Indonesia. Yang terakhir itu teman-teman, yang kelima, teori integrasi sosial dan Emil Durkheim yang membedakan antara dua jenis integrasi sosial, integrasi mekanis yang didasarkan pada kesamaan nilai dan keyakinan di antara anggota masyarakat, dan integrasi organik yang didasarkan pada pembagian kerja dan ketergantungan saling membutuhkan antar kelompok. Durkheim menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dari yang sederhana menjadi yang kompleks, integrasi sosial akan bergeser dari yang mekanis ke yang organik. Dalam konteks Indonesia,
kita dapat melihat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa kita dibangun atas kombinasi dari kedua jenis integrasi ini. Integrasi mekanis kita dapatkan dari nilai-nilai bersama seperti Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap hukum serta yang menjadi dasar kesamaan pandangan tentang tujuan bersama bangsa. Sementara itu, integrasi organik kita bentuk melalui pembagian kerja yang efektif di antara berbagai daerah dan kelompok masyarakat yang dimana setiap bagian itu memiliki keahlian dan potensi yang berbeda sehingga saling membutuhkan untuk mencapai perkembangan yang seimbang. Durkheim juga menekankan bahwa penting adanya institusi sosial yang kuat seperti pendidikan dan pemerintah yang dapat memfasilitasi integrasi sosial dan mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan bangsa. Dengan menggabungkan pemahaman dari kelima teori ahli ini, kita dapat melihat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang terjadi secara otomatis. Itu melainkan sebuah proses yang membutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama, menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan baik, membangun identitas nasional yang inklusif, kemudian mengembangkan komunitas yang dibayangkan dengan kuat, serta menciptakan integrasi sosial yang seimbang antara kesamaan nilai dan ketergantungan saling membutuhkan. Di Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa itu adalah pemahaman tentang teori-teori ini menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan untuk memperkuat fondasi persatuan yang telah kita bangun bersama selama puluhan tahun. Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mengucapkan permohonan maaf. Selamat menonton. Terima kasih.